Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Jadi di sini saya sudah buat codingan ya, yang ketika nanti di running akan muncul seperti ini. Ya, sambil menjelaskan saya akan mencoba running terlebih dahulu. Di sini untuk merunning saya menggunakan sebuah aplikasi bawaan yang namanya aplikasi tambahan yang nama SCRCPY. Jadi SCRCPY ini sendiri merupakan semacam peran pembantu untuk menampilkan HP. Jadi ketika aplikasi ini dibuild maka akan tampil di handphone. Di sini saya akan mencoba running di Xiaomi. Jadi sambil menunggu hasil runningnya selesai dibuat, jadi di sini Gradle build running sedang dibuat Gradle-nya. Dia akan menjelaskan beberapa untuk bagian tampilan atau user interface-nya. Jadi untuk dalam tampilan di sini dapat dilihat bahwasanya untuk tampilan sendiri itu nanti tampilan awalnya dapat dilihat seperti ini. Akan muncul sebuah field yang namanya please input your data. Jadi di sini ceritanya itu sebuah aplikasi untuk penginputan data. Jadi di sini hanya sebuah logo. Nah, jadi ketika data ini telah diinput, ketika tekan insert ini menggunakan bagian yang namanya button atau tombol. Jadi ketika ini ditekan, maka data yang di sini akan disimpan. Oke, setelah itu kita akan lihat untuk codingannya sendiri. Ini merupakan codingan yang digunakan untuk membangun interface yang ada di tampilan sebelah ini. Jadi untuk tampilannya sendiri dimulai dari Nah, di sini menggunakan relative layout. Ya, kayaknya sini sudah diinstal. Oke. Ya, jadi ini merupakan hasilnya. Ya. Jadi, Jadi ini merupakan codingan yang akan yang dibuat sehingga hasilnya seperti ini. Jadi dimulai dari ini untuk yang please input your data itu dibuat dari menggunakan yang namanya widget text view. Jadi di dalam text view sendiri ada beberapa yang digunakan seperti ID-nya, yang ID ini digunakan untuk dipanggil ketika mengerjakan bagian Java-nya. Selanjutnya untuk panjang dan lebar atau ukuran dari ini menggunakan match parent dan web content, di mana kita sudah ketahui bersama bahwasanya match parent sama web content ini berbeda. Untuk match parent maka lebarnya itu sesuai dengan full size handphonenya, jadi dia full dari sini sampai sini. Sedangkan web content itu dia menyesuaikan dengan konten yang ada di dalam text view itu sendiri. Kemudian ini ada text size. Text size ini merupakan besar atau size dari ukuran ini. Selanjutnya ada margin. Jadi margin di sini merupakan jarak antara text view sama text view yang ada pada your full name. Jadi di sini sekitar 24 dp. Ya, sedangkan ada margin ada text alignment. Jadi di sini menggunakan alignment center agar tulisannya berada di tengah. Selanjutnya teksnya merupakan place input your data, dapat lihat di sini. Nah, jadi ketika menggunakan text alignment center itu jika hanya menggunakan text alignment center sendiri akan terjadi error. Jadi untuk mengatasi errornya ditambahkan layout gravity center horizontal untuk menghasilkan output yang seperti ini. Lanjut, setelah itu dibuat juga tampilan mengenai edit text. Jadi edit text ini isinya ini dapat diisi. Nah, seperti itu.
itu fungsi dari edit text. Sedangkan untuk text view itu tidak dapat dilakukan eksekusi, jadi hanya untuk ditampilkan doang. Ya, untuk edit text sendiri itu sama seperti yang di atas atau sama seperti text view, menggunakan web parent web content yang kira-kira penjelasannya sama seperti yang tadi. Hint artinya di sini apa yang ditampilkan. Jadi di sini kan bisa kita ketik atau bisa kita hapus nih. Nah, ketika dia kosong maka hint-nya itu your full name. Dia memberikan informasi mengenai apa yang diisi di sini. Untuk input text, ya, input tipe. Selanjutnya ada edit text yang kedua. Jadi tipenya itu berbeda sama di atas. Kalau di sini tipenya text person name, maka di bawah sini tipenya number, jadi khusus untuk angka. Ya. Untuk sisanya penjelasannya hampir sama. Begitu juga dengan edit text yang bagian birthday atau tanggal lahir. Selanjutnya kita ke bagian di bagian ya, button atau tombol yang ada di sini. Jadi di bagian button sendiri ada beberapa button yang dibuat, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 button, di mana button-button ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itu dimulai dari insert data, mana ya? Nah, ini untuk update new data, ini delete data, nih, insert data. Jadi insert data ini, ya ini hanya button ya. Jadi fungsinya itu dapat diklik. Dan untuk fungsi Java-nya nanti dilihat untuk bagian codingan Java-nya. Untuk size-nya dapat dijelaskan seperti tadi. Oke, next sama aja. Terakhir ada image view. Di sini saya tambahkan image view. Jadi widget dari image view ini merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Jadi ada gambar di sini. Saya mau ganti gambar yang lain, tetapi kurang menarik. Yang berwarna hanya yang ini, jadi saya tambah yang ini. Jadi ukuran dari ini itu memiliki lebar dan panjang 120 kali 183. Ya, dengan ID image view. Ya, di sini menggunakan layout center horizontal dan vertikal. Ini sama dengan true dikarenakan ya digunakan. Jadi dia berada pada tengah-tengah dari aplikasi dikarenakan layout center horizontalnya itu tepat berada pada ini pertengahan dari panjang dan lebar handphone. Oke, itu untuk bagian user interface-nya. Selanjutnya untuk mengaktifkan fungsi dari CRUD sendiri ada beberapa yang digunakan seperti database helper. Kenapa digunakan DB helper di sini? Jadi DB helper ini kayak salah satu tambahan untuk digunakannya database-nya. Jadi ada beberapa yang dipanggil. Nah, gimana ya? Nah, jadi untuk di dalamnya sendiri ada beberapa seperti ini. Inti untuk bagian insert. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwasannya digunakan yang mana? Oke. Nah, ya. Ini untuk bagian insertnya. Jadi di dalam database-nya itu SQL database, menggunakan database dengan SQLite maksudnya. Di sini menggunakan get write table database, artinya dia tuh mengambil data untuk dibaca dan dimasukkan ke dalam tabel database. Content values put name, ya. Ini data yang akan diambil nanti. Ya. Oke. Itu untuk bagian insert. Kemudian ada di bagian update yang dapat dilihat codingannya seperti ini. Untuk bagian delete-nya, nah ini query-nya, query yang ada pada SQL-nya. Kemudian ini bagian delete atau menghapus datanya dengan panggilan
atau query-nya untuk melakukan, jadi mengambil select dari user details, yang diambil bagian namanya. Jadi tabelnya namanya user details. Ya, jadi yang diambil itu bagian random. Oke, ini user details punya. Oke. Selanjutnya pada tampilan di sini banyak yang digunakan untuk bagian-bagian yang seperti penggunaan warna dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tambahan dari bagian resource, yang dimana dalam resource sendiri dapat dilihat. Jadi dalam resource sendiri ada beberapa seperti ini untuk tampilan awalnya, ini untuk colornya. Nah, itu bagian color.xml ini merupakan tempat di mana kita menginisialisasi warna yang akan digunakan dalam pembuatan user interface-nya. Jadi di sini saya ada menambah beberapa warna seperti aqua dan gold, di mana pemanggilannya seperti ini, dan ini merupakan kode warna dari aqua dan warna dari gold itu sendiri. Selanjutnya untuk penggunaannya itu sendiri, dia masuk di bagian tema. Jadi di sini saya mengganti jadi tulisan yang berada pada insert new data ini menggunakan warna dari gold, sedangkan yang di latar belakangnya itu menggunakan tema dari purple. Jadi purple 500 ini merupakan kekentalan dari warna itu sendiri. Jadi ketika di sini diganti, maka hasilnya juga akan berubah. Ini warna ungu di belakang ini tergantung berapa penggunanya pada ini sendiri. Jadi ini bisa diganti seperti purple 700 yang warnanya agak gelap. Lanjut. Ya, jadi seluruh rangkaian yang di belakang itu akan bekerja jikalau memang ada codingan yang dilakukan pada bagian aksi yang dilakukan pada bagian Java-nya. Jadi untuk di bagian Java atau bagian inti yang dimulai dari inisialisasi apa yang digunakan, jadi untuk bagian teks dengan name, kontak, DOP. Untuk buttonnya untuk insert, update, delete, dan view ini merupakan identitas atau ID yang tadi kita buat di bagian activity. Ya, jadi ini bagian code-nya. Nah, seperti yang kita lihat untuk bagian edit text ada text title, name, kontak, dop, untuk button dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini di bagian jadi ini merupakan find view by ID, artinya dia mencari ID yang nantinya digunakan di sini, yang ID yang telah kita inisiasi di sini. Oke, lanjut ke bagian fungsi insert. Sini menggunakan set on click listener, artinya ketika insert ini diklik, maka fungsi ini akan dijalankan, gitu. Ya. Nah, di sini ada bolehan atau kondisi. Jadi di mana sini menggunakan toast. Jadi toast itu ibaratnya kayak pop up. Jadi ketika ada aksi yang dilakukan, maka dia akan muncul seperti pop up. Jadi pop up itu kayak kayak jendela tiba-tiba begitu yang muncul di layar handphone. Lanjut. Jadi ketika ada aksi make test akan muncul new data has inserted, artinya ketika insert new data ini diklik, maka jika ada data yang dimasukkan, maka new data has inserted ini akan muncul, artinya dia mengatakan bahwasannya ada data yang telah dimasukkan. Selanjutnya jika tidak atau else, maka akan muncul please import new data. Ya, untuk bagian update-nya
Ya, penjelasannya hampir sama karena di sini menggunakan kondisi juga. Ya, hanya saja yang perbedaannya jika memang benar, jika dia true, nilainya true, maka akan menampilkan data saat ini. Sedangkan jika bukan, maka dia akan menampilkan data baru belum masuk. Begitu juga untuk bagian delete dan bagian view. Untuk view sendiri, jika ada aksi, maka ya, jika dia tidak ada aksi, maka data tidak ada. Sedangkan nanti ketika diklik, maka akan menampilkan seluruh data, nama Anda, kontak, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke, untuk hasilnya dapat dilihat tadi saya sudah running di sini. Salah satu contohnya menggunakan nama, handphone number, dan birthday. Oke, jika sudah selesai, insert new data. Di sini kurang jelas ya, jadi ini data telah ditampilkan. Oke. Oke, sedangkan untuk melihat datanya, dapat dilihat datanya sudah masuk. Oke. Jadi untuk delete datanya ketika ada aksi, maka data telah dihapus. Jadi ketika dilihat, ya, data tidak ada. Belum ada data yang masukkan. Jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.